Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi binikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, senang sekali pemirsa kembali kami menyapa Anda dalam program acara persembahan TVRI Sulawesi Tengah, yaitu program acara Mutiara Hikmah. Dan insya Allah program acara Mutiara Hikmah ini akan menambah munajah dan takarub kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, dan kami dari program acara Mutiara Hikmah TVRI Sulawesi Tengah mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-77 tahun. Insya Allah kemerdekaan kita mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang insya Allah akan membawakan materi kita pada sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah, yaitu Al-Ustadz Al-Mukarram, Ustadz Profesor Dr. Haji Sagap S. Petalongi MPD. Assalamualaikum Pak Prof. Wabarakatuh. Sehat-sehat Pak Prof? Alhamdulillah. Baik, terima kasih telah hadir di studio kami. Ya, sih. Beliau merupakan Rektor Universitas Islam Negeri UIN Dato Karama Palu. Dan juga telah hadir di studio kami ibu-ibu dari Majelis Taklim Bukit Malontara Wahba, Kelurahan Pengau, Kecamatan Tatanga. Assalamualaikum ibu-ibu. Sehat-sehat ibu-ibu? Alhamdulillah. Baik, terima kasih telah hadir di studio kami. Dan kami juga membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tema kita pada sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah yaitu tentang Islam dan perjuangan kemerdekaan. Islam adalah ajaran agama yang tidak menghendaki adanya penjajahan di atas dunia. Kemerdekaan suatu bangsa adalah hak setiap negara untuk membangun nilai-nilai kemanusiaan. Sahabat baginda Rasulullah SAW, Umar bin Khattab, pernah berkata, jika bukan karena cinta tanah air, maka akan rusak negeri dan akan gersang. Dalam buku Dar Al-Fikri halaman 441. Dan untuk mengkajinya lebih dalam lagi materi kita pada sore hari ini, langsung saja kita persilakan kepada Al-Ustadz Al-Mukarram, Ustadz Profesor Dr. Haji Sagap S. Petalongi MPD untuk memberikan tausiah. Kepada Pak Prof, tafadhol, kami persilakan Pak Prof. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa akramahum bil akli wa dinil qawim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin Allahumma shalli wa ala alihi wa sahbihi wa qarabatihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati host kita pada hari ini Ustadz Bambang, ya, baik, Ibu Bapak Julu, dan ibu-ibu Majelis Taklim dari Kelurahan Tatanga ya. Ya. Dan pemirsa Televisi Republik Indonesia Sulawesi Tengah yang saya muliakan. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan rahmatnya pada kita semua. Pada sore ini kita berkesempatan bertemu kembali dalam acara Mutiara Hikmah yang dilaksanakan oleh TVRI Sulawesi Tengah. Kita bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan sahabatnya sekalian. Bapak Ibu pemirsa dan ibu-ibu Majelis Taklim, saya kira tema ini menarik ya. Iya, Masya Allah. Karena bertepatan dengan Idul Istiqlal,
hari kemerdekaan Indonesia yang kebetulan sudah 77 tahun ya kemarin. Hari ini tanggal 18 Agustus 2022. Kalau kita bicara tentang Islam dan perjuangan kemerdekaan, ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Islam itu sendiri merupakan agama yang memang fitrahnya adalah membebaskan kepada manusia. Jadi Islam itu sangat menjamin hak-hak asasi manusia. Ya. Karena itu dalam pandangan Islam tidak boleh ada keterikatan, apalagi tekanan, ya, atau tempat bergantung selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu filosofi dasarnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang bertakwa. Artinya orang yang hanya bergantung, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lainnya itu bukan tempat bergantung. Tempat untuk berkomunikasi saja, bersilaturahmi. Nah, dalam proses interaksi kita, ya, memang manusia ini diciptakan untuk berkelompok-kelompok. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Nah, sambungan ayat tadi itu, inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Jadi kata Allah dalam Al-Quran Al-Hujurat itu, wahai sekalian manusia, sungguhnya kami menjadikan manusia itu dari golongan laki-laki dan perempuan. Lalu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Jadi memang berkelompok-kelompok fitrah kita ini. Karena itu kalau ada perbedaan suku, agama, bangsa, wilayah, itu memang fitrah. Ya. Manusia memang ini fantasyiru, bertebaran di muka bumi ini. Nah, kaitannya dengan kelompok-kelompok tadi itu, selanjutnya di mana kita berdiam satu tempat, itulah yang disebut dengan al-watan, daerah tempat tinggal. Jadi kalau rumah kita itu daerah tempat kita, lalu wilayah kita itu daerah kita, perluas lagi menjadi satu daerah, lalu satu negara, al-watan namanya. Tempat tinggal, tempat bermukim. Dan ketika kita tinggal pada satu tempat, satu daerah, satu pemukiman, itu menjadi hak kita. Makanya dalam hadis dikatakan, man kutila duna dini fahuwa syahidun. Man kutila dunal mali fahuwa syahidun. Man kutila dunal ard fahuwa syahidun. Jadi siapa yang mati berjuang karena membela agamanya, dia mati syahid. Masya Allah. Ya. Siapa yang mati karena membela hartanya, ya, mempertahankan hartanya, haknya dia, juga mati syahid. Ini terkait dengan tadi itu, tempat kita menjadi hak kita. Siapa yang mati membela harga dirinya, membela irdi tanah airnya, dia juga mati syahid. Nah, jadi itu sebuah kehormatan ya. Jadi mempertahankan wilayah kita tadi, al-watan itu tempat kita, itu bagian dari iman sebenarnya. Karena mati syahid tadi itu kan. Man qutila dunal irdi fahuwa syahidun. Siapa yang mati karena membela tanah airnya, al-watan tadi itu daerahnya, dia mati syahid. Nah, artinya apa? Kalau ada orang yang mau mengganggu hak-hak kita, karena itu bagian wilayah kita, kebebasan kita, maka itu menjadi hak untuk mempertahankan diri. Sehingga itu dulu kalau kita baca sejarah di Indonesia perjuangan, Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, ya, itu pernah melontarkan satu seruan untuk melawan penjajah di Surabaya dengan konsep hubbul watan minal iman. Jadi cinta tanah air itu adalah bagian dari iman. Masya Allah. Ya, tanah air. Nah, mencintai tanah air itu adalah bagian dari upaya untuk mempertahankan
kemerdekaan kita supaya orang lain tidak menjajah kita. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, kalau kita lihat misi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu apa? Misinya beliau datang. Ya, kira-kira apa yang kita lihat? Selain membawa ajaran kebenaran yang secara umum kita pahami, ya, apa misinya? Ya, mungkin ibu-ibu sudah kenal. Yang pertama itu dia mensejajarkan, mensejajarkan, kalau ini konteks ibu-ibu ya, mensejajarkan antara hak-hak perempuan dan laki-laki. Jadi perempuan tadi yang tertindas, yang tidak punya harkat martabat sebagaimana laki-laki pada masa itu, pada masa jahiliyah, memang penindasan itu kuat sekali. Rasulullah lalu mengangkat harkat martabat wanita itu. Masya Allah. Ya, dengan berbagai seruan, dalil, pernyataan yang disampaikan oleh beliau. Misalnya, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Perempuan ini kan semuanya ibu. Karena waktu itu perempuan tidak ada harga, kan diperjualbelikan di pasar apa semuanya. Karena dianggap tidak memiliki kekuatan. Dia hanya sebagai pelengkap saja sesuai dengan apa yang dimaui oleh laki-laki. Nah, begitu juga orang-orang yang lemah semuanya diangkat. Yang budak-budak dibebaskan oleh Rasulullah. Ini konsep apa ini? Semuanya konsep untuk membebaskan manusia dari tekanan tadi itu, dari keterikatan, ya, dari ketakutan, dari penindasan, dalam bahasa lain yang luas, penjajahan. Nah, jadi kalau kita lihat di mana-mana terjadi kemerdekaan itu pasti dipelopori oleh tokoh-tokoh agama. Karena memang Islam mengajarkan umatnya itu harus hidup bebas dan merdeka, tanpa ada tekanan, dan ketakutan itu hanya digantungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di Indonesia ini kita tidak bisa pungkiri, ya, pejuang-pejuang nasionalis, agamis itu lahir dari para ulama-ulama besar. Yang sebutkan tadi Kiai Hashim Asy'ari, Wahid Hashim, ulama-ulama semua itu. Bahkan perumus-perumus, tokoh-tokoh perumus Pancasila, ya, itu undang-undang dasar itu juga ada dari kaum agamawan, kaum ulama, dan juga nasionalis. Jadi yang memiliki komitmen keislaman yang kuat, pengetahuan keagamaan yang kuat, tapi juga memiliki komitmen kebangsaan. Jadi al-watan ini, ya, daerah kita, milik kita itu yang menjadi menjadi satu keharusan yang kita pertahankan. Jadi di mana ada penindasan, pasti umat Islam bangkit di situ. Masya Allah. Pasti bangkit di situ, karena memang ajaran Islam mengajarkan kebebasan. Nah, tetapi bukan berarti kebebasan umat Islam itu hanya untuk kepentingan segelompok orang, tidak. Jadi konsep kebebasan itu mengacu pada nilai-nilai kemanusiaan, karena memang harkat manusia itu tadi seperti yang sampaikan adalah bebas dan merdeka. Jadi ibu-ibu sekalian, para pemirsa televisi Republik Indonesia Sulawesi Tengah, Islam dan kemerdekaan ini dua kata yang sebenarnya tidak bisa dipisahkan. Memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain. Islam adalah agama yang kalau kita lihat sendiri maknanya adalah keselamatan. Nah, merdeka itu juga tujuannya adalah untuk memberikan keselamatan. Keselamatan juga Pak Prof. Masya Allah. Karena dengan merdeka itu maka kita bebas dari penindasan. Masya Allah. Kita bebas dari rasa ketakutan. Lalu kita juga bebas dari kesewenang-wenangan dari orang-orang tertentu. Jadi kita hidup mengacu kepada ketetapan hukum, yaitu hak dan kewajiban yang sudah disepakati dalam kehidupan bersama tadi itu, atau dalam satu al-watan, satu kewilayahan tadi itu. Nah, dalam konteks Indonesia, tentu yang dimaksudkan di sini adalah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
dari Sabang sampai Merauke. Kita tidak ada perbedaan karena memang Indonesia ini sudah dibangun dalam konsep kesepakatan tadi, negara kesepakatan dari semua daerah, semua komponen yang berbeda-beda lalu sepakat untuk membangun satu negara yang berideologi Pancasila. Nah, Pancasila itu juga sebenarnya nilai-nilai dasar dari ajaran Islam. Jadi semakin baik iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti kita akan semakin cinta juga kepada tanah dan air bangsa kita ini. Itu pasti itu. Nah, karena itu kalau ada provokasi di luar tentang hal-hal yang sering orang mempersamakan tentang ideologi itu sesat ya. Bisa dirubah ya ideologi sesat karena seolah-olah Pancasila itu lebih mulia daripada Al-Quran. Wah, itu salah. Ya, tidak begitu. Pancasila memang tidak bisa disandingkan Al-Quran. Pancasila ideologi bangsa, Al-Quran ini dia kitab suci umat Islam. Ya, tidak bisa disandingkan. Tetapi keduanya memiliki fungsi yang saling menopang untuk kehidupan kemaslahatan hidup berbangsa dan bernegara. Pancasila itu adalah sari-sari dari Al-Quran juga sebenarnya. Nilai ketuhanannya, nilai kemanusiaannya ada di dalam, nilai persatuannya, hubul watan tadi itu, lalu kemudian keadilan, kerakyatan, dan seterusnya sampai sila yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu juga nilai-nilai dari Al-Quran yang saya sebutkan tadi dalam surah Al-Hujurat tadi. Saya kira begitu barangkali pengantar ya, Ustaz Bambang. Baik. Tentang tema kita pada hari ini. Baik, terima kasih Pak Prof atas penjelasannya. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tentunya Pak Prof tadi sudah menjelaskan bahwa Islam sangat menjaga hak-hak manusia. Dan juga Pak Prof menjelaskan bahwa mempertahankan wilayah atau al-waton, kemudian dia meninggal dunia atau mati syahid, insya Allah dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah dalam mempertahankan kemerdekaan dia mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Baik, perbincangan kita cukup menarik pada sore hari ini, tetapi kita ikuti jedah berikut ini. Tetaplah di TVRI Sulawesi Tengah. TVRI, media pemersatu bangsa. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kembali dalam program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah, dan kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah dengan tema Islam dan Perjuangan Kemerdekaan bersama narasumber Al-Ustadz Al-Mukarram, Ustadz Profesor Dr. Haji Sagap S. Petalongi MPD. Ya halo, Assalamualaikum. Ya halo, Assalamualaikum. Ya halo, Assalamualaikum. Kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414. Ya halo, Assalamualaikum. Halo, dengan Idham di Silai. Ya, baik, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Idham di Silai. Ya, Pak Idham di Silai. Silakan Pak Idham. Ya, saya mau bertanya pada Pak Prof. Assalamualaikum Pak Prof. Yang saya mau tanyakan ini Ustaz, dari para pejuang nasionalis yang sudah gugur mendahului kita, apakah bisa dikategorikan mati syahid ya yang bukan Islam Ustaz? Kalau yang memperjuangkan negara, agama, Islam, syahid, bagaimana dengan para pejuang nasionalis yang tidak Islam? Apakah ini bisa kita katakan syahid? Yang kedua, Ustaz, terkait masalah penyebutan almarhum. Setahu saya, alamat almarhum ini hanya diperuntukkan kepada orang-orang Islam yang sudah meninggal. Mendoakan semoga Allah merahmati. Nah sekarang apakah ini buah dari toleransi yang kebablasan
kita juga selalu mengatakan kepada orang yang Nasrani, almarhum. Apakah boleh demikian, Ustaz? Ya. Kayak mohon maaf, almarhum Joshua kemarin. Apakah boleh seperti itu, Ustaz? Ya itu saja, Ustaz. Ya, baik, terima kasih Pak Idan ya di Silai atas pertanyaannya. Baik, terima kasih. Di belakang Pak Idan kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah. Ya baik, sambil menunggu penelpon yang ada di rumah, kami persilakan kepada ibu-ibu dari Majelis Taklim Bukit Malontara Wahbah. Kami persilakan untuk bertanya. Silakan. Silakan berdiri, sebutkan nama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Munirah, Majelis Taklim Bukit Malontara Wahbah, Pengau. Assalamualaikum Ustadz. Baik Ustadz, dengan melihat pembahasan tentang kemerdekaan, dengan melihat kondisi saat ini dalam memaknai kemerdekaan, ada banyak hal yang menurut saya belum merasakan kemerdekaan. Salah satunya adanya pelecehan di mana-mana, baik di kalangan orang tua ataupun anak-anak. Peran ulama dalam melihat kondisi tersebut seperti apa? Itu saja pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Munira ya. Baik Pak Prof, mungkin kita jawab dulu Pak Prof. Ya, dari Pak Idan di Silai ini tentang perjuangan, tentang mati syahid. Apakah ketika dia non-muslim bisa dikatakan mati syahid Pak Prof? Baik, terima kasih ya. Jadi istilah syahid ini kan memang dalam Islam. Nah, jadi di Indonesia ini banyak istilah-istilah ya seperti itu karena memang kita mayoritas. Lalu istilah-istilah keagamaan kemudian menjadi istilah-istilah umum dipakai. Misalnya bahasa Arab kursi, kursiun kan itu bahasanya. Menjadi kursi ya. Kursi, iya. Ya, jadi bahasa-bahasa asing, maksudnya bahasa Arab yang karena memang mayoritas umat Islam dan dulu penyiar Islam itu datang komunikasinya banyak menggunakan bahasa-bahasa Arab, yang bahasa Al-Quran juga sebagian itu. Lalu istilah-istilah itu familiar di masyarakat. Istilah-istilah termasuk agama. Pak Prof kalimat almarhum ini Pak Prof. Ya, almarhum itu juga seperti itu. Nah, jadi istilah-istilah syahid ya. Syahid itu artinya kan orang yang dalam Islam gugur dalam satu perjuangan dengan niat yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia disebut mati syahid. Tapi ini juga dalam Islam kan nanti yang menentukan adalah niatnya dia. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu yang menentukan adalah niat kita. Nah, kita manusia yang hidup ini susah mengukur atau menentukan apakah seseorang itu syahid persis atau tidak. Kita hanya mengukur dari gejala-gejala sikap dan perilakunya dia. Ya, kita berprasangka baik lah bahwa semua orang yang berjuang itu niatnya baik. Bukan untuk mencari nama supaya jadi pahlawan, tidak. Kita pahami seperti itu. Dia memang berjuang untuk membebaskan negeri ini, keluarganya, ya, daerahnya supaya tidak ditindas oleh orang-orang yang tidak berhak itu atau sewenang-wenang, dalam hal ini penjajah. Maka dia melawan untuk berjuang itu. Nah, dengan tanda-tanda seperti itu, maka dalam pandangan Islam itu berarti dia lakukan dengan tulus dan ikhlas. Nah, dengan tulus dan ikhlas itu maka kita kaitkan bahwa berarti nawaitunya dia, niatnya itu adalah untuk kebaikan tadi itu. Jadi Pak Prof tergantung dari niat juga Pak Prof. Iya, innamal a'malu binniyat tadi itu. Jadi dengan tanda-tanda tadi itu, maka kita sebut mereka itu adalah syahid, syuhud yang sudah mati dalam perjuangan untuk kebajikan tadi. Nanti kalau kemudian ada niatnya bagaimana, itu hanya dia yang dengan Allah yang tahu. Ya kan? Nah, sama waktu berhijrah Nabi dari Makkah ke Madinah. Nabi katakan siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, dia akan mendapatkan apa yang dia ingin. Tapi siapa yang mangkana hijratu fid dunia, dia akan dapat itu dunia juga, dia dapat. Dia tidak dapat yang lain. Jadi
Itu tergantung dari niatnya. Tapi kita hanya bisa memahami atau menangkap, lalu kita berdoa ya, atau kita berprasangka bahwa pahlawan yang berjuang tadi ini ya, karena pada masa itu orang berjuang kan tidak punya gaji memang, nggak ada gajinya. Seperti kalau kita sekarang ini mau pergi dewan juri misalnya sudah ada memang anunya kan? Ya sudah ada honornya. Honornya dia kan Masya ya. Allah, iya. Nah, kalau ini kan tidak ada, tidak punya gaji, pergi saja, membela saja. Pokoknya ada gangguan dikumpul karena semata-mata niatnya tadi supaya kita ini jangan diganggu oleh orang lain kan, yang tidak berhak, oleh negara-negara asing ini. Ya, yang cuma memang hanya tujuannya untuk mempreteli kita, untuk mengambil hak-hak kita yang tidak sesuai dengan aturan, maka kita melawan. Nah, lalu terjadilah peperangan dan meninggal ya. Kita kategorikan itu sebagai mati syahid. Mati syahid. Jadi kalau apakah semua pejuang itu mati syahid? Ya mungkin kita akan bisa jawab bahwa kalau itu niatnya dan usahanya memang untuk membela kebenaran tadi, mempertahankan supaya masyarakat jangan tersiksa, jangan tertindas, maka dia pasti akan mati syahid. Tapi yang tahu persis itu hanya yang bersangkutan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena masa Nabi juga begitu, Nabi katakan. Nah, jadi itu yang pertama ya. Lalu yang kedua, pejuang-pejuang yang non-muslim. Jadi saya sampaikan tadi bahwa istilah syahid itu hanya untuk orang Islam. Ya, nah sekarang non-muslim tentu itu juga kita serahkan kepada Tuhan yang menilai. Ya, menilai. Apakah dengan usahanya tadi dengan tulus seperti juga orang Islam berjuang tadi untuk membebaskan manusia? Ya, kalau menurut saya pasti Tuhan akan memberikan penghargaan kepada dia. Ya, tidak mungkin Allah itu akan menyanyiakan orang yang berbuat baik. Ya, tapi tentu tidak bisa kita bandingkan karena istilah-istilah yang kita pahami tadi dalam konteks dogma atau doktrin ajaran Islam. Nah, karena agama-agama yang lain juga meyakini Tuhan dengan yang keyakinan yang disembah itu ya. Tetapi dalam pandangan kita bahwa semua orang yang melakukan kebajikan itu pasti akan mendapat balasannya. Nah, apakah dia masuk kategori mati syahid atau tidak, itu wallahu alam bisawab. Hanya Allah yang tahu gitu. Tapi kalau menurut saya semua orang yang melakukan kebajikan akan mendapatkan ganjaran. Saya berikan contoh dalam sejarah ya. Itu Abu Jahal ya. Abu Lahab. Itu Abu Lahab orang yang sampai diabadikan dalam Al-Quran. Tabat yada Abi Lahab wa tab. Nah, jadi itu orang yang salah satu yang paling anti kepada Rasulullah. Tapi waktu Nabi Muhammad lahir, karena itu kemanakannya, ponakannya itu. Jadi yang menentang Nabi ini om-omnya semua. Abu Jahal, Abu Lahab, semua. Itu Abu Sofyan, walaupun Abu Sofyan kemudian masuk Islam. Itu dia gembira waktu lahir. Dia kabarkan kepada orang-orang. Lalu ada satu riwayat menyebutkan bahwa dengan kegembiraannya Abu Lahab itu, Abu Jahal tadi karena mengabarkan kelahiran Nabi Muhammad, tadinya posisinya di neraka itu di paling bawah, Allah mengangkat sedikit di derajat tadi, tapi masih tetap di neraka. Yeah. Di tataran yang paling yang sedang pertengahan. Nah, jadi ada ganjaran yang diberikan. Ya, sama dengan yang saya sampaikan tadi bahwa Allah tidak mungkin menyanyiakan orang yang berbuat baik. Minimal itu ganjarannya di dunia dia dapat. Contoh misalnya yang menurut kita orang Islam ya. Oh, ini orang tidak beragama Islam kok hidupnya bagus misalnya. Kan ada sering begitu kan. Wah, Islam ini. Ya karena mungkin dia membantu orang dengan tulus, ikhlas. Lalu Allah memudahkan jalan hidupnya di dunia ini. Itu di dunia. Nah, di akhirat ya Allahu a'lam bishawab. Tapi kalau kasusnya Abu Jahal tadi itu, ya seperti itu. Ya. Dia tidak beriman kepada Allah saja, tapi dengan mengabarkan kegembiraan atas kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Kemudian Allah tadi menempatkan dia di neraka yang paling bawah, itu dinaikkan di neraka yang di atasnya paling bawah tadi.
artinya ada balasannya kan? Ya, walaupun dia masih di neraka. Ya. Jadi begitu. Iya. Ya, jadi apa namanya seperti itu yang disampaikan oleh Pak Idham tadi. Yang apa namanya yang menjadi tentu yang menjadi concern kita ini, yang menjadi perhatian kita adalah kaitannya dengan konsep-konsep yang diajarkan dalam Islam, ya. Tetapi saya memahami bahwa setiap orang yang melakukan kebajikan pasti Tuhan Allah akan memberikan ganjaran kepadanya. Apakah itu langsung maupun tidak langsung, di dunia maupun di akhirat. Nah, yang ketiga tadi tentang istilah almarhum, ya sama tadi. Ya sama tadi istilah tadi itu kan yang sudah familiar. Nah, apakah kita bisa menyebut orang yang lain itu? Saya kira bisa saja. Ini kan hanya pemanaan. Almarhum itu kan konotasinya orang yang meninggal, yang ya mudah-mudahan mendapatkan rahmat dari Tuhan, ya. Nah, kalau istilah itu juga dipakai oleh orang lain misalnya, ya boleh-boleh saja. Tetapi tentu maknanya berbeda ketika kita orang Islam mengucapkan, karena kita tahu artinya, maknanya, dan filosofinya dalam Islam. Kita mengucapkan itu sekaligus doa kepada yang bersangkutan, kan? Gitu, almarhum. Nah, kemudian kalau dikirikan orang lain, boleh juga. Saya kira tidak ada salahnya juga kita menyatakan orang, apalagi kalau memang orang baik itu, ya, bahwa dia juga mudah-mudahan mendapat rahmat. Ya, kemudian diterima atau tidak itu rahmat nanti, ya urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tetapi dalam konteks komunikasi sosial, saya kira bisa saja, tidak ada masalah. Ya. Karena istilah saja itu. Jadi kan ada serapan-serapan bahasa Indonesia. Ya. Jadi serapan bahasa itu bisa saja sebagai bahasa komunikasi. Apalagi kita di Indonesia ini, ya kira-kira hampir sama kalau kita memahami ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa dalam Islam kan tentu Qul huwallahu ahad. Ya kan? Nah, tapi ketuhanan yang Maha Esa dalam agama yang lain tentu juga ada. Gitu. Nah, kita tidak persoalkan itu. Yang penting sama-sama meyakini Tuhan. Nah, kita juga orang Islam ini beragama, beribadah, beramal. Kita juga tidak boleh yakin betul bahwa atau memastikan bahwa amal kita itu 100% bisa diterima oleh Allah. Karena itu kita harus selalu dalam Islam itu diajarkan, kita jangan pernah membanggakan amaliyah yang kita lakukan. Karena kita tidak tahu dari sekian banyak amal kita mana yang diterima. Kita tidak tahu. Karena kita tidak tahu dari sekian banyak amaliyah dan doa-doa mana yang kita panjatkan diterima oleh Allah, maka jangan pernah membatasi diri atau berputus asa dalam melakukan amaliyah dan kebajikan. Dan doa-doa lakukan terus. Karena kita tidak tahu dari mana dari semua banyak itu, mana yang diterima, mana yang tidak. Jadi kita lakukan saja sebanyak-banyaknya. Yang dilarang itu tadi menyombongkan diri. Wah, sudah saya ini kan sudah lumayan, masuk surga sudah ini. Sholat 5 waktu, puasa, ya. Padahal dia tidak tahu, dia dalam hatinya itu selalu dengki orang. Itu bisa menggugurkan semua amal kita juga, ya. Di belakang cerita-cerita orang. Orang lain senang, dia yang sakit hati di sini. Nah, itu kan dengki, iri kan. Nah, itu bisa menggugurkan amal semuanya. Dan itu banyak kisah-kisah seperti itu. Orang Nabi mengatakan, "Tadruna al-muflis." Tahukah kamu siapakah orang yang bangkrut itu? Itu Rasul pernah tanya kepada sahabat. Lalu sahabat bilang, yang bangkrut itu ya Rasul, orang yang punya modal, barang, uang, lalu habis. Habis, Pak Prof. Ya. Itu orang yang bangkrut. Oh tidak, dia bilang. Orang yang bangkrut itu, dia sebutkanlah itu tadi. Bahwa di hari kemudian nanti dia punya banyak amal. Salatnya bagus, puasanya bagus, zakatnya bagus, tapi lalu semua amalnya itu habis. Kenapa? Karena dia sering cerita orang ini, menjelek-jelekan orang ini. Lalu ketika amalnya itu dikasih orang itu, karena dari kemudian kan semua ini. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Semuanya akan berbicara kan? Tidak bisa kita bohongi, tangan semuanya. Lalu datang lagi satu orang mengadu, "Pak, saya pernah dicerita dulu ini di sana. Ini kejelekan saya ini." Ambil amalnya. Ya kan?
Sampai semua datang, amalnya sudah habis. Habis Pak Prof ya. Puasanya, sholatnya habis, puasanya habis, zakatnya habis, pahala hajinya habis semuanya. Masih lagi orang mengadu lagi. Oh, ini saya lagi, pernah juga dia bilang begini, pernah ambil punya saya, pernah dia cerita saya bohongi. Lalu kejelekannya, dosanya orang yang menagih tadi itu kasihkan ke dia. Amal habis, lalu dosanya yang dikasih-kasih. Akhirnya yang ada sama dia apa? Tadi dia merasa sholatnya bagus, puasanya bagus, zakatnya bagus, hajinya habis. Justru dia pikul kembali dosanya dan kejahatannya orang lain itu. Nah itu yang kata Nabi, itulah orang yang bangkrut di hari kemudian. Nah jadi kalau saya begitu, saya punya prinsip. Jadi kita husnudzon kepada siapa saja. Termasuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam Islam itu salah satu syarat doa kita diterima, itu kita berprasangka baik kepada Allah. Bahwa apa yang kita minta itu memang dikabulkan oleh Allah. Diminta, jadi begitu. Sama juga kita orang lain ya, mudah-mudahan kita begitu tadi, ya dia juga diberikan rahmat oleh Allah. Ya, karena dia percaya juga Tuhan tadi dan nilai-nilai kebajikan itu dia lakukan. Ya mungkin sedikit bergerak lagi statusnya kalau dari tadi seperti Abu Jahal dari bawah naik lagi sedikit. Kan ada peningkatan sedikit Pak Prof ya? Peningkatan, ya. Masya Allah. Jadi seperti itu ya Pak Idhan ya. Jadi yang penting kita melakukanlah sesuai dengan harkat dan nilai-nilai kemanusiaan. Maka insya Allah karena Islam ini kan agama yang sangat memperhatikan harkat dan kemanusiaan, keadilan. Ya. Itu kenapa semua harus ada itu? Karena itu untuk kemaslahatan. Dan itu menjadi banyak contoh-contoh dan kisah-kisah. Orang yang ibadahnya bagus, luar biasa, tapi aspek sosialnya tidak bagus, itu juga berpengaruh terhadap ibadahnya tadi itu. Ya. Atau dengan kata lain, ibadah mahda itu ya, kalau dalam hukum-hukum Islam juga banyak justru disuruh mengganti dengan ibadah-ibadah sosial. Misalnya puasa ya. Puasa kita batal atau ada namanya karena ada hukum-hukum yang kita langgar dalam bulan puasa. Digantinya kan ibadah sosial kan, memberi makan fakir miskin ya. Masya Allah. Ya, tidak bisa puasa karena sakit ya, tidak bisa ganti fidyah. Si makan orang berarti kan sosial itu, gitu. Ya. Jadi begitu. Ya, baik Pak Prof. Sebelum kita jawab pertanyaan dari Ibu Munirah, tentunya kita ikuti jedah berikut ini. Tetaplah di TVRI Sulawesi Tengah. TVRI, media pemersatu bangsa. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kembali dalam program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Dan kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah dengan tema Islam dan Perjuangan Kemerdekaan. Baik, sambil menunggu penelpon saya persilakan ibu-ibu dari Majelis Taklim Bukit Malontara Wahba Kelurahan Pengau untuk bertanya. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Niar dari Majelis Taklim Bukit Malontara Wahba. Ustadz, saya mau bertanya, bagaimana cara menghadapi atau menjalani kemerdekaan yang sebenarnya menurut agama Islam pada sekarang ini? Boleh dicontohkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai ibu rumah tangga di rumah dan di masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Niar. Satu lagi dari ibu-ibu Majelis Taklim Bukit Malontara Wahba, Kelurahan Pengau. Silakan Bu. Ya, silakan berdiri sebutkan nama. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Via dari Majelis Taklim Bukit Malontara Wahba, Kelurahan Pengau. Ada pertanyaan saya yaitu
bagaimana pandangan Islam tentang kemerdekaan itu sendiri dalam rumah tangga? Seperti yang kita ketahui bahwa banyaknya KDRT di dalam rumah tangga itu sendiri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Fia atas pertanyaannya. Baik Pak Prof, mungkin dijawab ada 3 pertanyaan ini dari Ibu Majelis Taklim. Pertama dari Ibu Munira ini tentang kondisi saat ini seperti apa? Apakah sudah merdeka Pak Prof? Karena banyaknya pelecehan seksual ini Pak Prof. Peran-peran ulama seperti apa ini Pak Prof? Tafadhol Pak Prof. Ini pertanyaannya ibu-ibu. Ya luar biasa Pak Prof. Luar biasa ini. Masya Allah. Seperti sulit saya jawab rasanya ini. Ya, jadi yang pertama ya dari Ibu Munira. Ya, saya kira ini bagian dari apa ya? Bagian dari penyimpangan dari ajaran Islam. Pelecehan itu kan yang sah saja tidak boleh ada pelecehan, ya. Apalagi yang memang yang tidak sah, ya. Tentu itu pertanyaan mungkin begitu dalam fenomena di masyarakat kan. Nah, pandangan tentu ini masih dalam konteks mengebiri kemerdekaan. Artinya kita belum memiliki kebebasan penuh. Mal'ul hurriyah itu belum dalam istilah Islam ya. Jadi merdeka penuh. Merdeka itu betul-betul penuh, betul-betul kebebasan dan tidak ada tekanan. Kalau itu kan ada tekanan berarti kan tidak boleh keluar waktu tidak ada batasan-batasan karena kalau tidak akan mengalami pelecehan tadi itu. Atau kalau tidak tunduk dalam satu aturan begitu akan dilecehkan. Nah, walaupun pelecehan ini juga sekarang ada 2, ada verbal dan ada fisik. Ya. Jadi tidak hanya fisik, tapi kata-kata itu juga bisa mengandung pelecehan, kan begitu. Nah, tentu ya dimaksudkan ibu di sini tentu ya kedua-duanya. Nah, bagaimana peran ulama? Saya kira kalau ulama ini kan tokoh-tokoh agama sifatnya hanya menghimbau, ya. Karena hukum itu ada di negara. Kita hanya menyampaikan, karena sudah ada poksinya masing-masing. Ya. Nah, jadi ulama menyampaikan kepada pemerintah, ya, lalu masukan kepada pemerintah, lalu pemerintahlah yang melakukan tindakan. Apakah ini pelaku pelecehan ini bertentangan dengan hukum agama tentu akan relevan dengan hukum positif, hukum negara. Nah, selanjutnya itu harus dilakukan penindakan. Nah, kalau peran ulama saya kira hampir tidak pernah berhenti ya, karena di sholat Jumat, ya, khutbah-khutbah, majelis taklim seperti ini juga selalu dilakukan. Jadi yakin saja bahwa insya Allah Islam itu selalu akan muncul memberikan sesuatu yang ketika itu tidak sesuai. Apalagi di Indonesia ini, daerah kita, memang ada lembaga-lembaga keagamaan. Misalnya ada Al-Khairat, ada Muhammadiyah, ada DDI, ada ulama juga, jus ulama, ya. Provinsi, kota, kecamatan ada semuanya. Nah, jadi tidak akan tinggal diam. Nah, tetapi memang jangan berharap akan diselesaikan secara tuntas oleh kelompok ulama ini. Karena yang bagian penegakan hukum itu domainnya pemerintah. Pemerintah yang punya alat. Kita ini cuma bisa menyampaikan saja. Nah, itu Bu ya. Nah, yang kedua kemerdekaan ya. Jadi bagaimana menghargai kemerdekaan dalam konteks ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga ini Pak Prof. Apalagi zaman milenial ini ibu-ibu seperti mana Pak Prof ini? Ya, jadi kalau dalam konteks rumah tangga saya kira kalau Islam jelas sekali panduannya. Berpegang masing-masing kepada hak dan kewajiban. Itu sudah selesai itu. Mana kewajibannya laki-laki, mana haknya suami, laki-laki, mana kewajibannya istri, dan mana haknya istri. Kalau kedua belah pihak ini sudah memahami, nah itu saya kira akan aman, merdeka itu. Nah, tambah satu lagi, bukan hanya itu. Ya. Lalu hak kedua tadi ini, hak dan kewajiban ini, itu bisa lentur dia sesuai kesepakatan. Ya kan? Misalnya hak
misalnya kewajiban istri cuci piring misalnya ya. Walaupun itu bukan kewajiban juga. Tapi disepakati ya. Komio juga cuci piring nanti kalau kita orang ini. Ya kan? Nah itu tinggal kesepakatan saja ini. Nah untuk mencapai kesepakatan yang lentur seperti tadi. Itu harus tahu dulu antara hak dan kewajiban. Kalau sudah tahu itu. Maka yang tadi itu yang kaku bisa saling mengisi. Nah, kewajiban misalnya mencari nafkah suami. Tapi ibu-ibu juga bantu kan. Bahkan ada yang ibu menjadi tulang punggung. Itu harus dibangun dengan kesepakatan. Sehingga melakukan itu bukan merasa keterpaksaan. Kemerdekaan kan di situ. Kalau kita senang kan tidak ada masalah. Jadi Pak Prof ada fleksibel ya? Iya. Kehidupan rumah tangga, Masya Allah. Yang tidak boleh itu kan tadi definisi kemerdekaan itu salah satunya tidak bebas dari tekanan. Tapi kalau merasa dia senang, bahagia karena memang dia mencintai pasangannya itu, kalau dia mau melakukan apa saja. Kata kalau orang cinta itu dia rela memberikan apa saja yang dimiliki. Ya, termasuk itu. Nah itu bisa saja ya. Jadi tinggal bagaimana menyikapi saja ini ya. Nah, jadi ibu-ibu, saya kira ekspresinya banyak yang bisa dilakukan. Tapi fondasi dasarnya tadi itu. Bagaimana membangun hubungan yang harmonis suami istri sehingga berfungsi itu hak dan kewajiban tadi. Kan hanya itu yang ada dua dalam. Sama juga kita hidup di bernegara ini ada hak, ada kewajiban. Ada kewajiban. Kalau sudah itu dilaksanakan aman kita. Hak kita kan, kewajiban kita kan mematuhi aturan-aturan hukum kenegaraan. Tapi hak kita apa? Dilindungi kan oleh hukum itu, begitu. Ya, gitu Bu ya. Nah, sekarang yang berikutnya Ibu Fia tadi. Ya, Ibu Fia Pak Prof, tentang pandangan Islam ini dalam rumah tangga ini. Kalau ada KDRT seperti apa? Apakah sudah termasuk nilai-nilai kemerdekaan kurang di dalamnya? Kalau ada KDRT saya kira jelas tidak ada kemerdekaan itu. Ya, kekerasan kan ya. Dan biasanya munculnya KDRT itu salah satu karena ada satu dari komponen itu yang dominan. Ya, maksudnya yang lebih cenderung menguasai kan begitu. Nah kalau sudah cenderung menguasai kan berarti ada yang merasa dicekoki, dibatasi begitu. Ada yang satu merasa seenaknya kan begitu. Nah sementara yang kita mau bangun ini kan kebersamaan. Jadi membangun rumah tangga juga begitu. Jadi dua-duanya itu harus memiliki hak yang sama, keseimbangan. Jadi ada bilang, saya takut sama suami. Tidak boleh takut sama suami. Cuma dia menghargai dia. Begitu ya sebaliknya, saya takut sama istri. Kan takut sama istri. Ya kan? Ada penghargaan berarti Pak Prof? Ya, penghargaan. Nah, penghargaan itu wujudnya salah satu tadi membagi apa semuanya yang dimiliki kan. Nah, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Akhirnya ya yang muncul ada itu keluasan. Nah, kalau KDRT muncul itu berarti ada kekerasan. Ada salah satu yang memaksakan kehendaknya. Ada unsur paksaan. Nah, jelas itu kalau dari sisi kemerdekaan, ya saya kira tidak merdeka karena dia dalam tekanan, hidup dalam tekanan. Jadi jangan sampai terjadi seperti itu. Nah kuncinya apa? Saya kira komunikasi saja ini. Ya, karena itu suami bagaimanapun dia pasti kalau istrinya tidak ada dia harus kehilangan. Begitu ya sebaliknya. Iya, ya begitu kan? Ya. Apalagi kalau hidup sudah lama, saling merasa ada sesuatu yang hilang begitu. Ya, nah itu berarti kalau ada yang berkeluarga tidak seperti itu, wah itu berarti dia belum menemukan irahma tadi itu. Kebebasan itu tidak dia rasakan. Ya. Nah oleh karena itu harus dibangun komunikasi. Jadi ya panggil saja, mari kita orang dulu mau menikah ini apa dasarnya, kan begitu. Nah, dulu begini, kita orang kan dikasih ketemu orang tua dulu, iya tapi kan kita orang mau dua-dua kan, nah ini begini, kita mau membangun ini. Jadi di dalam itu sama-sama. Atau dulu kan kita pacaran misalnya ya, kita berkenalan dulu ini. Nah. Masya Allah. Nah iya, jadi keterbukaan. Nah itu ingatkan terus itu yang ini, yang pernah menjadi iming-iming bersama dulu, cita-cita bersama, sehingga oh ya kalau begitu ya kita kan mau sama-sama ada merasa melindungi. Satu sakit, satu punya problem, dia bisa curah ke situ, satu memberikan jawaban, memberikan bantuan-bantuan, ya, peringatan-peringatan, ingatan dan sebagainya, sehingga terasa beban yang berat itu menjadi ringan. Begitu juga sebaliknya. Nah.
Nah kalau sudah saling membutuhkan begitu saya kira akan aman. Ya, Masya Allah. Iya. Ya, baik Pak Prof, terima kasih atas penjelasannya. Baik Pak Prof, perbincangan kita cukup menarik pada sore hari ini. Tetapi karena mengingat durasi waktu, mungkin Pak Prof bisa memberikan closing statement atau kesimpulan dari materi-materi yang sudah disampaikan Pak Prof. Sekaligus doa pendek Pak Prof. Tafadhol Pak. Baik ya, jadi kalau kita bicara tentang Islam dan perjuangan kemerdekaan, Islam ini ajaran utamanya itu memang memerdekakan manusia, ya. Karena tidak ada satupun makhluk yang bisa mentaktis makhluk yang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena itu selalu yang kita puji itu hanya Allah. Makhluk tidak boleh kita puji sebenarnya. Menghargai boleh. Nah, oleh karena itu kalau kita semakin baik melaksanakan ajaran agama kita, maka sebenarnya rasa cinta terhadap tanah air itu akan semakin tinggi. Karena tanah air itu, kemerdekaan itu adalah perwujudan dari semua makhluk yang tinggal dalam satu wilayah, satu daerah itu. Jadi saya selalu sampaikan ke banyak pihak bahwa kalau orang yang benar-benar beriman dan bertakwa itu pasti juga hablum minan nasnya itu baik, kemanusiaannya baik, dan nilai kemanusiaan itulah yang ingin diperjuangkan dalam kemerdekaan ini. Saya kira itu barangkali ya, itu sampaikan. Mudah-mudahan Islam yang kita pahami ini di Indonesia, Islam yang benar-benar memberikan rahmat bagi seluruh alam. Amin, amin. Di tengah kehidupan kita yang berbeda, suku, agama, budaya, tapi kita tetap bisa rukun hidup bersama dan juga melaksanakan ajaran agama kita masing-masing dengan sebaik-baiknya tanpa ada halangan. Karena kita memang hidup di alam kemerdekaan ini. Baik. Allahumma aslih lana Amin ya dinana Allah. wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana alladzi fiha ma'ashna wa aslih lana Amin ya akhiratana allati ilayhi ma'aduna wajil hayata ziyadatan fi kulli khair Amin ya innaka Allah. ala kulli syai'in qadir. Amin ya Allah. Rabbana dhalamna anfusana illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal Amin khasirin. ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Amin ya Allah. Wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah Amin ya wa fil Allah. akhirati hasanah wa qina adzabannar. Adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih Pak Prof atas penjelasannya dan doa singkatnya. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tentunya Pak Prof sudah menyampaikan esensi bahwa Islam mengajarkan nilai kemerdekaan kepada umatnya, dan juga Pak Prof menyampaikan bahwa ketika kita cinta terhadap Islam dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita akan cinta kepada tanah air kita, tanah air Indonesia. Demikian Mutiara Hikmah pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Al-Ustadz Al-Mukarram, Ustadz Profesor Dr. Haji Sagap S. Petalongi MPD. Terima kasih Pak Prof sudah hadir di studio kami untuk memberikan tausiah. Insya Allah kapan-kapan kembali kami undang Pak Prof. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dari Majelis Taklim Bukit Malontara Wahba, Kelurahan Pengau, Kecamatan Tatanga. Terima kasih ibu-ibu telah hadir di studio kami. Insya Allah kapan-kapan kami undang kembali. Terima kasih ibu-ibu. Akhirnya saya Bambang Abu Julu dan seluruh kerabat kerja TVRI Sulawesi Tengah mengucapkan banyak terima kasih. Insya Allah kita akan berjumpa lagi pada program Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah insya Allah pekan depan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ya Allah. Allahumma ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Pak Prof. Terima kasih banyak Pak Prof.